Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikih Nur Sandifala dengan NIM 211F10313. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resume saya terhadap film I Am Sam. Film I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001 merupakan film drama Amerika yang bercerita tentang perjuangan Sam Dawson atau Sean Penn untuk dapat membesarkan anaknya, yaitu Lucy Dawson atau Dakota Fanning. Sam diceritakan sebagai seorang single parent dengan intellectual disability atau disabilitas intelektual yang tinggal bersama putrinya, yaitu Lucy. Sudah dari kecil, Lucy hanya tinggal bersama dengan ayahnya. Ibu kandung Lucy, seorang tunawisma yang diketahui hanya ingin mencari tempat untuk tidur, pergi meninggalkan mereka saat setelah Lucy lahir. Film ini berkisah tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah yang sempurna di mata orang lain, yaitu putrinya sendiri, teman-temannya, dan yang utama adalah di mata petugas sosial negara tersebut, yaitu Los Angeles. Cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia mampu mendidik dan membesarkan putrinya seperti anak lainnya. Hal ini dikarenakan Sam memiliki mental retardation atau MR, sehingga mereka menganggap Sam tidak mampu mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada Lucy. Dengan intelijensi Sam yang hanya setara dengan anak 7 tahun. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam, kemungkinan Sam berada pada kategori cacat mental mild, sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja, dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan, dan cara berbicara lambat dan kurang jelas. AMR atau American Association of Mental Retardation menyatakan bahwa MR menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif, yang terwujud melalui kemampuan adaptif, konseptual, sosial, dan praktikal, yang dipelajari untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari oleh AMR dalam Simangun Song 2009. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan kehidupan sehari-hari mereka bergantung kepada orang lain, termasuk Sam. Dalam kasus ini, keterbatasan tersebut bukan hanya berpengaruh pada dirinya saja, melainkan juga banyak berpengaruh kehidupan putrinya. Dengan intelijensi yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun, tentu dianggap akan menghambat pendidikan putrinya, sebab dapat dikatakan bahwa intelijensi Sam akan berada di bawah intelijensi putrinya kelak. Selain itu, para petugas sosial juga menganggap bahwa Sam hanya mampu mempelajari hal tertentu saja. Hal ini terlihat pada saat di pengadilan. Pihak petugas sosial mengatakan bahwa Sam tidak mengerti kebutuhan Lucy saat remaja nanti. Padahal, faktanya, belajar dan berkembang dapat terjadi seumur hidup bagi semua orang. Maka, siapapun dapat mempelajari sesuatu. Hanya saja bagi Sam, pembelajaran tersebut jauh lebih lama dibanding orang normal. Dalam kasus ini, motivasi cukup berperan penting dalam setiap usaha belajar yang dilakukan oleh Sam. Dia tidak mudah learned helpless dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Meskipun dia pernah mengalami putus asa, tapi dia masih dapat bangkit kembali. Dilihat dari segi sosialisasi, Sam cukup dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, penyesuaian di dalam keluarga, penyesuaian di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan senggang dan kehidupan sosial, yaitu aktivitas kelompok dan teman dalam Simangun Song 2009. Jika dilihat dari aktivitas sehari-hari, keterampilan Sam dalam merawat diri sendiri seperti makan, mandi, berpakaian telah dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja, dalam film tersebut juga ditunjukkan suatu peristiwa saat Sam tidak mampu memakai dasi. Hal ini
dikarenakan Sam tidak pernah memakai dasi sebelumnya, sehingga dia belum memiliki pengalaman sama sekali dalam pemakaian dasi. Penyesuaian dalam keluarga merupakan hal yang sangat banyak dijadikan masalah. Masalah tersebut bukan datang dari Sam atau Lucy, yaitu putrinya, melainkan dari pihak petugas sosial anak. Hubungan Sam dan Lucy terlihat sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Sam menemani Lucy bermain di taman di sela-sela waktu kerjanya. Bahkan, tidak jarang Sam juga mengantar dan menjemput sekolah, dan di malam hari dia juga selalu membacakan cerita untuk Lucy dengan buku yang sama. Di lingkungan kerjanya, Sam cukup dihargai oleh rekan kerjanya, dan rekan kerjanya juga tidak begitu mempermasalahkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Saat sedang bekerja, Sam selalu saja mengucapkan pilihan yang baik kepada seluruh pelanggan sebagai respon setelah pelanggan dalam memesan minuman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasanya, seperti yang dikatakan dalam Mangun Song 2009. Perkembangan bahasa adalah salah satu kekurangan penderita retardasi mental. Sulit bagi penderita untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Mereka pada umumnya hanya mengulangi dan menghafalkan kalimat-kalimat tertentu saja. Sam sendiri selalu mengucapkan kalimat pilihan yang baik kepada setiap pelanggan karena dia menghafalkannya. Atau juga hal ini dapat dilihat saat Sam berusaha menghafalkan kalimat-kalimat yang diberikan saat dia diminta untuk menjawab pertanyaan pengacara pihak petugas sosial. Jika diminta untuk menjawab secara langsung tanpa menghafal, maka Sam akan memberikan jawaban yang tidak fokus dan kurang relevan dengan pertanyaan diajukan seperti pada persidangan sebelumnya. Dengan kelompok juga dilakukan oleh Sam. Kelompok yang dimiliki oleh Sam beranggotakan para pria yang seusia dengan dia yang mengalami retardasi mental juga. Selain itu, ada juga temannya yang mengidap fobia terhadap suatu rekaman suara. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah nonton bersama di rumah mereka secara bergantian. Mereka juga sering keluar bersama-sama, misalnya makan ataupun berbelanja. Selain dengan teman sepermainannya, Sam juga tetap memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenisnya, yaitu pengacaranya sendiri. Meskipun pada akhirnya hubungan Sam dan pengacara tersebut belum begitu jelas statusnya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal Sam tidak terganggu. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari film I Am Sam, yaitu retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental adalah mild retardation, moderate retardation, severe retardation, dan profound retardation. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam dalam film tersebut, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental mild. Sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada orang normal pada umumnya. Hanya saja, dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan, dan cara berbicara lambat dan kurang jelas. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Kondisi seperti ini memang sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi dapat dilihat bahwa bukan berarti semua yang mengalami retardasi mental berarti tidak bisa berbuat apa-apa, atau dapat dimengerti dari klasifikasi retardasi mental. Dapat dilihat dari apa yang bisa dilakukan dengan keterampilan adaptif, antara lain adalah kalian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial. Solusi: kita sebagai mahasiswa yang terjun dalam bidang tersebut, kita harus lebih proaktif dan harus selalu bergerak kepada masyarakat. Kita juga harus selalu mensosialisasikan apa itu keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Tidak semua orang yang memiliki keterbatasan dan kekurangan selalu kita pandang sebelah mata. Sekian hasil resum dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.